Sementara itu Paras sampai di sana, berdiri di atas sembari memperhatikan mereka. Dia tampak marah. Dia menyebut mereka bajingan. Paras melihat ke arah Demon dan berpikir apakah dia adalah pria berambut putih itu. Sementara Solus juga sampai di sana. Dia berdiri di kubah lain di belakangnya. Paras melihat ke arah Solus yang tampak marah atas kehancuran kastilnya. Dia memegang pedang raksasa di tangannya dengan wajah penuh amarah. Dia mengatupkan giginya dan bertanya siapa yang berani melakukan ini pada keluarga Holy Stuarcia. Tiba-tiba dia melihat sekilas seorang pria berambut putih dan seorang pria bertopeng yang tidak lain adalah orang yang dia cari-cari selama ini. Solus mengidentifikasi mereka dan dengan keras memanggil mereka sebagai kawanan bajingan. Demon dan yang lainnya segera melihat ke atas kemudian memberikan senyuman kepada Paras. Dengan wajah dingin Demon memanggilnya untuk tidak menyerangnya lagi. Dia memperingatkan itu dan jika tidak, maka kali ini Demon akan membunuhnya. Merasa direndahkan membuat Paras naik darah sembari memanggilnya brengsek. Di sisi lain, Solus memberitahu Jack bahwa dia telah menunggunya selama ini. Dan saat Jack mendengarnya, dia menjerit ketakutan. Dia berteriak dengan keras meminta untuk diampuni. Kemudian Paras dan Solus melompat ke bawah mereka sembari melemparkan serangan yang bertajuk tebasan pohon kamelia. Tetapi dalam waktu singkat seekor naga yang menggeram datang ke arah mereka. Ia mencabik-cabik mereka dengan giginya yang tajam dan terbang menjauh. Demon mengangkat tangannya sembari mengatakan, "Dadah, jangan lupa kirim surat ya." Saat Alec menatapnya, Demon masih mengangkat tangan sembari mengatakan, "Ada apa?" Jariku tidak menyentuh mereka sedikit pun. Alec dengan tenang setuju, sementara Jack memalingkan wajahnya menyaksikan sang naga yang terbang menjauh. Jack mengatakan bahwa mereka berdua kini sudah binasa. Kemudian Alec mengusulkan agar mereka segera melarikan diri saat keadaan sedang kacau. Jack dan Demon setuju dengan berjalan melewati kastil yang terbakar diiringi teriakan orang-orang yang meminta tolong. Mereka meminta bantuan dari naga-naga yang mengubah kastil menjadi abu. Narator mengatakan bahwa pada akhirnya dua saksi mata yang melihat komplotan Demon malah tewas. Kemudian buku sejarah hanya mencatat bahwa keluarga Holy Stuarcia jatuh karena alasan yang tidak diketahui. Haha. Scene berpindah pada sebuah jendela yang menangkap sinar matahari pagi. Di sana Jack terbangun dan buru-buru menggaruk kepalanya. Jack berjalan meninggalkan tempat tidur sembari mengingat bahwa hari ini dia akan fokus menjalankan toko tuannya. Dia harus segera membuka toko ini sebelum Demon datang. Tiba-tiba saat dia membuka pintu itu, dia menemukan kerumunan besar berdiri di luar toko. Orang-orang telah sampai di sana untuk membeli senjata yang ditempa dari nafas naga. Mereka saling mendorong satu sama lain untuk mendapatkan berbagai senjata yang hebat. Bahkan di antaranya ada yang bertanya apa yang membuatnya begitu lama untuk membuka pintu. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia telah menunggu sejak fajar. Jack menyambut mereka semua di toko senjata iblis milik Demon. Seorang pelanggan memilih 2 pedang dan menanyakan harganya. Jack mengatakan bahwa harganya adalah 7 emas dan 89 perak. Yang lainnya memilih sebuah gada dan Jack memberitahunya bahwa harganya adalah 2 emas dan 13 perak. Saat ini suasana toko dipenuhi pelanggan. Orang-orang membeli produk sesuai dengan keinginan mereka. Alec berkata pada beberapa gadis yang mengenakan jubah. Dia mengatakan bahwa tongkat sihir itu sangat cocok dengan warna jubah yang mereka pakai. Dia juga mengatakan bahwa saat ini toko sedang ada promo beli 1 gratis 1. Dengan wajah tersenyum dia bertanya kepada mereka, "Jadi bagaimana? Mau aku kemaskan yang itu?" Mereka semua setuju dengan apa yang Alec tawarkan. Sementara di lantai atas, sang Raja Iblis yang tidak lain adalah bos dari toko ini sedang menonton transaksi yang dilakukan oleh Jack. Dia terlihat bosan melihat semua ini. Dia bilang bisnis berjalan dengan baik. Dia mengambil napas panjang untuk berpikir. Dia mengira akan merasa senang karena manusia suka menghasilkan uang. Tetapi ternyata ini hanya membuatnya bosan dan kurang menarik. Dia memanggil Jack dari atas dan memberitahunya bahwa dia akan naik ke atas untuk tidur. Jack setuju dengannya dan Demon pun pergi ke kamarnya. Kamar Demon dibuat dengan sangat indah dan itu ada di lantai 2 dari toko ini. Setelah berada di kamarnya, dia segera berbaring dan merasakan kegembiraan di tempat tidur yang empuk itu. Dia mengatakan bahwa menjadi kaya bukanlah sesuatu yang istimewa dan tidur tetaplah yang terbaik.
Dalam waktu singkat dia pun tertidur. Tiba-tiba setelah menutup matanya, Dewa Naga dengan sopan memanggil namanya. Demon yang saat itu sedang tertidur merasa bahwa dirinya sedang dipanggil-panggil oleh sosok ibunya. Tetapi saat dia membuka matanya, dia menemukan Dewa Naga berada di sampingnya. Dia bertanya, "Untuk apa kau di sini?" Sebagai balasan, wanita naga bertanya apakah Demon selalu tidur sesantai ini. Dengan tersenyum, Demon bertanya kepadanya apakah dia bersembunyi dan menyaksikan semuanya yang terjadi pada insiden Holy Stuarcia kemarin. Dia juga mengatakan bahwa daftar klannya ada di meja itu dan memintanya untuk mengambilnya. Dia menjelaskan bahwa dari awal sampai akhir dia melihat semuanya dan itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian damai. Demon bertanya apakah sekarang mereka akan memulai perang dengan manusia. Dia dengan luar biasa bertanya demi kepentingan siapa. Dengan acuh tak acuh, Demon menjawab bahwa dia peduli selama dia dibayar, sembari menutup kembali matanya. Sang Dewa Naga setuju untuk membayarnya. Demon mengatakan kalau itu bukan hanya 1 atau 2 tahun saja. Kemudian dia menambahkan apakah dia tahu tentang bagian perjanjian damai itu. Seketika hal itu membuat Dewa Naga menatapnya dengan aneh. Demon melihat ke lampu gantung di langit-langit dan mengatakan ketika kelompok garis keras mengetahui kebenarannya mereka akan murka. Karena Dewa Naga yaitu kau tidak mengambil tindakan, maka mereka memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Dia bertanya apakah itu benar? Dewa Naga menolak dan dengan aneh menatapnya. Dia berkata bahwa dia setuju bahwa kelompok garis keras menyebarkan miselium aneh untuk menyerang manusia. Tapi ini bukanlah cara naga. Saat Demon bertanya tentang cara naga, dia menjelaskan bahwa mereka memiliki harga diri. Alih-alih berhenti pada level mereka lebih sudi bertempur sampai menyisakan satu pemenang di antara mereka untuk membalas dendam karena kehilangan teman, kekasih, atau anggota keluarga. Dia juga mengatakan apakah mereka boleh menggunakan teman lain, kekasih, atau anggota keluarga lain untuk itu. Kemudian dia mengambil jeda dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dia berpikir bahwa bagian miseliumnya itu yang aneh. Tidak mungkin naga akan mengeluarkan kutukan yang menyeramkan dan aneh seperti itu. Dia marah dan dengan kasar bertanya, siapa yang menaruh senjata kotor itu di tangan mereka? Dia juga menambahkan bahwa pasti ada seseorang yang sedang memanfaatkan kemarahan atas anak-anaknya. Demon bangkit dan dengan kesal dia menangkap tali BH-nya sembari berkata, "Hei, semua orang tahu masalah macam apa yang anak-anakmu disebabkan di luar sana, kecuali orang tuanya. Siapa peduli ada yang melakukan apa terhadap siapa dan kau harus menerimanya. Intinya adalah bahwa kelompok garis keras menyebabkan masalah. Apa kau paham?" Apanya yang Panggil mereka semua, hajar mereka, dan akhiri ini semua, teriak Demon yang membuat wanita naga ini ketakutan. Merasa kalau ocehannya tak juga dimengerti dan hanya membuang-buang waktu, dia menutupi kepalanya dengan cangkang. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke telur. Dia memanggil Alex saat dia tidak ada dan bertanya mengapa dia mempersulit semua aturan perjanjian dan garis keras tanpa membiarkan apapun yang sudah terjadi. Setelah kenyang menuangkan kemarahan, dia bertanya apakah kau memiliki penyakit komplikasi. Demon bertanya pada Dewa Naga apakah kepalanya tidak pusing harus hidup seperti itu. Dia menyuruhnya untuk mengosongkan pikirannya dan hidup bersama dengan damai. Kemudian wanita naga ini menertawakan kata-katanya yang membuat Demon bertanya-tanya. Dewa Naga mengatakan bahwa sang Raja Iblis menyuruh mereka untuk hidup damai. Akibat dari ucapannya, dia menyebut Demon sebagai Raja Iblis yang cacat. Sontak hal itu membuat Demon terbelalak dan menatapnya dengan aneh. Kemudian dia mengabaikannya untuk kembali tidur. Dia bilang para naga itu bodoh jika mau berurusan dengan manusia. Lagi pula jika mereka mau, mereka tinggal mengumpulkan kekuatan dan menghabisi mereka dalam sekejap. Dengan begitu mereka akan menang dengan cepat. Tetapi Dewa Naga menepisnya dengan mengatakan bahwa naga tidak bisa menang melawan manusia karena manusia memiliki darah murni. Demon tersenyum padanya dan bertanya apakah otak mereka semua telah dicuci. Dia juga menanyakan alasan Dewa Naga dan Alex selalu heboh setiap kali membahas darah murni. Dewa Naga menjawab bahwa Demon belum melihat perkembangan mereka saat ini. Saat ini kemampuan mereka bukan apa-apa. Tetapi itu akan berubah dalam 20 tahun ketika mereka bermekaran. Ketika hari itu tiba, hari yang dijanjikan ketika Demon seharusnya turun,
Pada hari itu mereka yang disebut darah murni tidak akan pernah menyerah. Para pahlawan akan bangkit dengan salib di punggung mereka. Mereka akan bangkit kembali bahkan ketika mereka jatuh. Pada awalnya mereka akan dihancurkan dengan senyuman, tetapi akan bangkit lagi dan lagi. Demon mendengarkan dengan seksama. Dia mengatakan bahwa ketika dia mengira dia akhirnya membunuh mereka, darah lain akan bangkit dan memulai semuanya seperti ngengat yang melemparkan dirinya ke dalam api yang disebut Raja Iblis. Masalahnya adalah, ngengat itu terus berdatangan tanpa henti. Ketika nanti demon menghadapi mereka, rasa takut pada akhirnya akan tumbuh di dalam hatinya. Dia akan mendapatkan rasa takut akan keberanian mereka. Dan wujud terakhir dari keyakinan itu adalah sang pahlawan terakhir. Demon nampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dewa Naga lebih lanjut mengatakan bahwa orang itu akan menjadi musuh bebuyutannya yang akan dia hadapi dalam 20 tahun dari sekarang. Dia memberitahunya bahwa pada hari itu dia tidak akan melawan manusia lagi, tetapi dia akan bertarung dengan keberanian tanpa akhir yang menjadikan mereka menang selama 66.580 tahun. Demon menertawakan kata-katanya. Dia dengan aneh menatapnya sembari berkata bahwa membayangkan Zack menjadi seperti itu sangatlah lucu. Dia tiba-tiba duduk dan bertanya, "Jadi, bisakah kita membunuh darah murni generasi ketiga dan keempat sekarang juga?" Pahlawan terakhir lahir pada tahun ke-100. Jika para iblis menyerbu saat ini dan membunuh darah murni generasi ketiga dan keempat, tentu pahlawan terakhir tidak akan lahir dan Raja Iblis akan menang dengan mudah. Atau dia harus menunggu 20 atau 30 tahun hingga pahlawan terakhir menua dan kemudian berperang karena iblis memiliki umur yang panjang. Dia bertanya mengapa harus berperang setiap 100 tahun? Bukankah itu bodoh? Sebagai balasan, wanita naga bertanya dengan wajah kesal, "Mengapa kau bertanya padaku? Bukankah kau sendiri yang Raja Iblis dan memutuskan hal itu?" Demon menjawab bahwa dia tidak tahu. Anak-anak membangkitkannya tanpa kemauannya. Mereka telah melakukannya seperti ini sejak lahir. Jadi, dia pikir pasti ada alasan yang masuk akal. Dia memberitahunya bahwa dia sempat bertanya pada semua orang, tapi tidak ada yang tahu soal kebiasaan ini. Wanita naga kemudian berkata bahwa jika mereka selalu melakukannya sejak dulu, berarti itu adalah hal yang benar. Demon mengambil jeda cukup lama dan bertanya pada wanita naga, mengapa mereka bertarung? Apa itu Raja Iblis? Dan apa itu pahlawan? Wanita naga bingung dan bertanya padanya, "Omong kosong macam apa yang kau bicarakan ini?" Dengan serius Demon mengatakan, "Tidakkah menurutmu dunia ini aneh? Selama lebih dari 60.000 tahun para iblis hidup baik-baik saja tanpa matahari. Bukankah keluar itu hal yang tidak diperlukan? Mereka bisa saja terus hidup di bawah tanah seperti saat ini. Mengapa mereka harus repot-repot untuk mencapai permukaan dan bertarung tanpa henti?" Wanita naga menjawab karena permukaan diberkati, sementara bawah tanah adalah tempat yang dikutuk. Demon bertanya kepadanya mengapa Tuhan memberkati permukaan. Dia berkata dengan tenang, bukankah iblis juga ciptaannya? Mereka tidak akan melawan manusia jika dia menunjukkan matahari di tanah mereka. Dia bertanya mengapa dewa tidak melakukan itu. Kali ini Dewa Naga sedikit menyetujuinya dan menganggap mungkin dewa punya alasan sendiri. Saat wanita naga ini berpikir, Demon kembali bertanya, "Alasan apa? Dan apa itu dewa?" Mendengarnya membuat wanita naga ini tertawa. "Apa maksudmu, Adul? Dewa adalah makhluk mutlak yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini." Demon bertanya lagi padanya, "Terus, semua sampah ini apa?" Dewa Naga kesal dan meraih kerah bajunya. Dia mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. "Apa kau seorang pria yang mengalami krisis paruh baya di usia 80 tahun setelah melihat sinar matahari, ha? Mengapa kau banyak bertingkah?" teriak wanita naga ini dengan kesal. Kemudian Demon berbicara dengan keras dan memberitahunya bahwa dia pusing dan apakah dia satu-satunya orang yang menganggap bahwa ini aneh. Demon mulai merasa kelelahan sementara Dewa Naga menyebutnya idiot. Demon mengatakan itu karena dia tidak tahu, dan jika dia tidak ingin mati oleh orang idiot, dia harus keluar karena dia akan tidur. Dewa Naga tertawa aneh di dekatnya sembari mengatakan bahwa dia tadinya sangat murung. Tetapi setelah mendengarkan omong kosongnya, dia merasa lebih baik. Melihat Demon membuatnya berpikir, apa gunanya semua ini? Di sisi lain, Demon menjaga wajah sembari mendengarkan pembicaraannya. Tetapi dia bilang bisnis sudah tutup dan memintanya untuk pergi. Dewa Naga mengatakan dia akan pergi tapi punya permintaan sebelumnya. Dia memintanya untuk menemukan orang yang memberi miselium kepada anak-anaknya. Demon menjawab, "Hei pelanggan,
Itu sepertinya informasi rahasia tingkat tinggi antara garis keras. Jika kau saja tidak tahu, mana mungkin aku bisa mengetahuinya? Dewa Naga menjawab, mungkin saja iblis Duk yang bersamanya tahu semua ini. Saat mendengarnya Demon terdiam. Dewa Naga lebih lanjut mengatakan sebuah fakta bahwa selama perang besar ke-540 saat 10.000 tahun yang lalu, seorang Demon Duk menjadikan ratusan anak-anak mereka untuk melakukan pemberontakan. Dia hampir memusnahkan ras naga dari dunia ini. Sang penyiasat legendaris yaitu Duk Alek. Mendengar kabar tersebut, Demon mengingat momen saat mengendarai kereta. Saat itu Alek mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ahli strategi terhebat di alam iblis. Demon berpikir jika semua yang dikatakan wanita ini adalah benar, Dewa Naga juga mengatakan bahwa Demon Duk dapat dengan mudah menyusup ke anak-anaknya. Setelah memberitahu Demon, Dewa Naga mengatakan bahwa dia akan pergi. Tetapi sebelum dia memasuki portal, dia berkata, "Kau mungkin benar. Dunia ini mungkin memang aneh." Terlihat portal yang mulai menghilang bersama dengan dirinya. Tidak lama setelah itu Alek datang. "Tuan, ada masalah besar." "Astaga, sialan, biarkan aku tidur," ucap Demon merasa kesal. Alek menunjukkan sesuatu yang disebut jamur boneka neraka. Dia mengatakan bahwa miselium yang ditemukan di tubuh naga ternyata jamur ini. Alek menemukan bahwa efek pengubah pikiran jamur ini diperkuat ribuan kali. Singkatnya, Demon hanya menganggapnya normal dan menunjukkan perilaku kasar terhadapnya. Alek mengatakan bahwa itu adalah jamur yang tumbuh di alam iblis mereka. Ini membuat Demon terkejut. Alek menggambarkan bahwa hanya ada satu sosok di dunia yang dapat memanipulasi jamur terkutuk seperti ini. Di antara 7 Duk mereka, inkarnasi racun dan wabah, sang duta wabah yang bernama Duk Daros. Daros adalah salah satu dari 7 Duk atau adipati alam iblis. Alek bertanya dengan serius, apakah mereka harus menutupinya? Demon murka. Dia bangkit dan mengatakan apakah menurutnya itu bisa ditutupi. Dia mengatakan bahwa yang menyebabkan keributan adalah naga yang berusia 1000 tahun. Alek dengan tepat mengatakan bahwa itu adalah naga yang berusia lebih dari 66.580 tahun. Demon berkeringat dingin dan berkata, "Ah, sialan. Ujung-ujungnya pelakunya dari kita. Mana tidak ada bukti pula bahwa yang bersalah adalah garis keras." Alek memintanya untuk mengatakan bahwa Daros hanya memiliki miselium itu dan tidak menyebarkannya. Demon mengatakan bahwa itu jelas-jelas disebabkan oleh iblis. Dan siapa lagi yang bakal untung jika naga dan manusia berselisih? Lalu memulai perang saudara. Mata Alek melebar dan dia bertanya, "Apa? Perang saudara?" Dengan marah Demon bertanya, "Hei, apa kau sadar? Justru kaulah yang menyebabkan perang saudara ini. Dari apa yang kudengar bahwa kau ahlinya dalam menghasut." "Apa? Itu konyol, Tuan," ucap Alek terbata-bata. Dengan pede Alek mengatakan bahwa dia memiliki gaya elegan dan berkelas tinggi menggunakan permainan psikologi, bukan gaya jamur atau miselium keceret seperti ini. Lagi pula kalau memang aku penyebabnya, mengapa kau harus memberitahumu fakta ini? Demon mulai tenang dan dengan serius mengatakan, benar juga." Kemudian dia bertanya mengapa Daros melakukan semua ini. Alek terdiam. Dia bertanya apa yang dia katakan. Demon menjelaskan maksudnya adalah menggunakan miselium untuk membuat manusia menyerang. Dia kembali bertanya mengapa dia melakukannya. Alek tersenyum dan mengatakan bukannya barusan kau sudah bilang sendiri supaya manusia dan para naga berselisih. Dalam hal ini Demon menolak dan mengatakan jika dia ingin membuat mereka bertarung, dia seharusnya menggunakan racun atau kutukan yang akan digunakan manusia. Jika seperti ini, dengan sedikit penggalian akan menunjukkan bahwa itu jelas perbuatan iblis. Demon meliriknya dan bertanya, bukankah kau tahu sifat Daros? Fakta bahwa Alek langsung menganalisanya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia menjawab dengan jelas, "Ya, benar sekali Tuan. Selama 665 abad dari hari itu terjadi, mereka bertarung bersama di garis depan." Demon mengatakan ada sesuatu yang aneh di sini. Rentetan aksi ini ceroboh dan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dia terkekeh dan memintanya untuk segera memanggil Daros. Dia bilang ini saatnya untuk menggunakan teknik penyiksaan Raja Iblis yang dia pelajari saat kecil. Secara mengejutkan Alek berkata bahwa dia pernah ke lokasinya tetapi Daros menghilang. Dia telah mencari ke seluruh alam iblis tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Mendengarnya membuat Demon murka. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Aku cuma ingin hidup tenang, tapi ini malah membuatku gila. Kemudian dia tenang dengan menekan amarahnya. Dia bilang ini gila. Kenapa kau malah menggali sesuatu yang tidak berguna begini?
Karenamu, matilah diriku. Alec menjawab, tidak tuan, aku berusaha membantumu. Tapi, siapa sangka akan begini? Kemudian Alec menatapnya dengan tajam, sembari berpikir, apa-apaan ini? Bukankah satu-satunya sosok yang bisa menggerakkan Daros adalah dia sendiri? Ucap Alec sembari memandangnya dengan serius. Alec mengira bahwa demonlah dalang di balik semua ini. Sementara demon tampak tenggelam dalam pikirannya. Kemudian Alec tersenyum. Alec menjadi yakin saat mengingat perjalanan mereka dalam menumpas kartel perburuan naga pada hari sebelumnya dan mengguncang pahlawan tingkat lama. Demon juga menyerahkan daftar klan kartel ke Dewa Naga yang sekaligus mendasari putusnya perjanjian damai. Pastinya dengan bukti itu, para hardlaner tidak akan diam saja bahkan jika dipaksa untuk mengutuhkan perjanjian damai itu. Pada akhirnya struktur yang jelas dari iblis melawan manusia dan naga yang selama ini berlaku akan runtuh. Alec menganggap bahwa pertama kalinya dalam sejarah pertarungan 3 arah antara manusia melawan naga dan iblis akan timbul. Alec mengambil napas panjang dan terduduk lemas di tanah. Dia menemukan sebuah rencana besar yang luar biasa, ungkapnya. Dia berpikir meski mereka ketahuan sekarang, belum tentu dalang dari semua ini akan dituduh pada demon. Justru sebaliknya, dia dan tuannya bisa dicatat dalam buku para dewa karena telah mencegah pertarungan antara manusia dan naga. Kemudian secara tidak sengaja Alec menggumamkan beberapa kata dan itu menarik perhatian demon. Alec melihat ke arah demon dan berpikir sekali lagi, jangan-jangan dia sudah dari jauh-jauh hari memperhitungkan ini. Baru setelah itu kabur dari dunia iblis. Benar juga. Buat apa dia tiba-tiba berhenti menjadi Raja Iblis jika bukan karena ini? Dia ingat kilas balik ketika demon bertanya tentang kelopak bunga yang terbang di langit meskipun itu kupu-kupu. Alec berpikir kalau demon mungkin tahu banyak tentang permukaan. Sampai-sampai saat itu demon menginginkan permukaan lebih dari Raja Iblis lain sebelumnya. Dia ingat betapa senangnya sang tuan saat melihat padang rumput saat itu. Dia juga berpikir bahwa demon selalu ngelantur saat ditanya alasan mengapa dia berhenti menjadi Raja Iblis. Dengan segera Alec bangkit dan membungkuk di depan demon sembari mengatakan, "Tuanku." Demon yang merasa aneh menatapnya dan menjawab, "Apa? Kenapa kau ini?" Alec membeberkan beberapa hal yang mengganggu pikirannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa matanya lebih kecil dari mata jarum suntik. Tetapi sekarang dia akhirnya melihat gambaran tuan mereka yang agung dan indah. Dia juga meminta maaf karena sudah menjadi bawahan yang bodoh selama ini. Kau pasti tidak punya pilihan lain selain merahasiakan hal itu bahkan dari diriku. Dan apa tanggapan demon? Dia menatap aneh padanya dan berpikir, apa dia salah makan obat? Kenapa tiba-tiba bicara omong kosong? Alec mengatakan meskipun itu terlambat, tapi jika demon percaya padanya, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menutupi kasus ini. Entah bagaimana demon berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan ini. Tapi karena dia bilang dia akan menutupinya, tentu saja demon menyetujuinya. Demon tersenyum sembari menunjuknya, memanggilnya mata jarum suntik yang bodoh. Dia mengatakan dia lega akhirnya Alec mengerti dengan kasus ini yang membuatnya frustasi. Dia menyuruhnya untuk segera menutupi kasus ini sesegera mungkin sebagai tanda penebusan dosa. Sembari berbalik Alec menjawab bahwa demon tidak perlu khawatir. Namun sebelum itu demon memanggilnya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah dewa benar-benar ada?" Alec memandangnya dengan suasana hati yang sumringah. "Tentu saja tuan, mengapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu?" Demon menjawab jika itu benar, mengapa mereka hanya berbicara tentang peraturan dan yang lainnya? Tetapi mereka tampaknya tidak peduli jika Raja Iblis berhenti sebagai Raja Iblis. Alec tertawa dan menjawab bahwa dia yakin mereka ada memperhatikan semuanya. Bahkan Alec mengatakan bahwa dia pernah melihat mereka. Secara mengejutkan demon bertanya bagaimana penampilan mereka. Dia dengan bingung menjawab bahwa dia tidak yakin karena hanya melihat sekilas dari kejauhan. Mendengarnya membuat demon marah. "Dasar bodoh, kau membuatku gugup saja. Pergi sana, aku mau tidur." Alec segera membuka portal dan mengucapkan selamat malam pada demon. Beberapa saat kemudian setelah kepergian Alec, demon mulai melihat ke langit-langit dengan bingung. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa kemungkinan besar kelompok garis keras bekerja sama dengan Daros untuk memprovokasi perang dengan manusia. Dewa Naga berusaha mencegahnya, dan entah bagaimana, dia dan Alec berada di pihaknya. Tetapi dalam kasus ini Dewa Naga akan berpikir bahwa Daros dan kelompok garis keras menggunakan anak-anaknya dan menjadikan mereka target.
Dia juga ingat kata-kata si Dewa Naga bahwa ada seseorang yang menggunakan kemarahan para naga. Demon berpikir kemungkinan kedua adalah sebaliknya. Manusia mungkin telah menyimpan miselium Daros untuk menciptakan pembenaran dalam berburu naga. Tetapi entah bagaimana ini membuatnya menyerang diri mereka sendiri. Jika benar begitu, berarti dalam kasus ini para naga 100% adalah korbannya. Dan perjanjian damai akan dilanggar karena kemurkaan dari kelompok garis keras. Akhirnya pikiran Demon sampai pada kemungkinan ketiga. Dia berpikir semua ini mungkin konspirasi dari Dewa Naga itu sendiri. Karena dia bilang dia akan menyembunyikan identitasnya sebagai seorang manusia untuk menghindari administrator dunia. Karena itu dia menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan sihir. Dengan kata lain, Dewa Naga tidak ada dimanapun saat ini. Dia mengingat kata-kata Dewa Naga tentang temukan sosok yang memberikan miselium pada anak-anaknya. Demon mengatakan jika dia mengesampingkan Dewa Naga di sini, bukankah ini seperti Raja Iblis dan salah satu adipatinya tiba-tiba muncul ke permukaan lalu menyerang manusia dan naga? Dia juga merenungkan pada saat hanya tersisa 20 tahun sampai pahlawan terakhir muncul, aliansi antara naga dan manusia retak. Di saat itu Raja Iblis serta bawahannya menyebabkan malapetaka. Jadi, untuk mencegah perang saudara, musuh dari pihak ketiga yaitu Demon King dan para demon akan didatangkan. Dan ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk bersatu kembali jika mereka memainkan trik ini dengan benar. Dengan begitu mereka mungkin bisa berkuasa. Kemudian Demon melirik ke arah cahaya yang melewati jendela kamar sembari berkata, "Jika aku ingin mengambil tindakan, aku tinggal pergi dan membunuh mereka semua." Wahahaha, ucap Demon sembari tertawa aneh. Adegan bergeser ke suasana dalam toko. Seorang wanita sampai di sana. Dia dengan kasar bertanya pada Jack, "Bagaimana kabarmu, Jack?" Wanita ini mengenakan setelan baju besi kerajaan. Jack menatapnya dan menjadi bahagia. Sementara Demon penasaran dengan wanita ini. Jack memperkenalkan wanita ini pada Demon. Dia bernama Alexia, pahlawan kebanggaan desa Jorik, dan sekaligus teman sekelasnya waktu SD. Sang pahlawan dari keluarga Areng. Demon kemudian mengingat kata-kata Alek bahwa di daerah ini hanya terdapat dua keluarga, yaitu keluarga Areng yang mendekati Gereng dan satu lagi keluarga Epreng yang hancur total. Alexia kemudian melihat spesimen yang tergantung di dinding. Dia mengatakan kalau Jack sudah menemukan sponsor. Mendengarnya Jack tertawa dan berterima kasih atas pujiannya. Demon dan Alexia secara acak melirik satu sama lain. Alexia bertanya pada Demon mengapa dia menatapnya begitu inten. Apakah ini pertama kalinya dia melihat pahlawan Areng? Sebagai balasan Demon bertanya padanya, "Jika kau pahlawan Areng, mengapa kau tidak muncul ketika naga menyerang waktu itu?" Dengan kesal dia menjawab bahwa keluarga mereka dengan bangga sudah berpartisipasi sebagai pahlawan Gereng dalam perang besar ke-665. Dia mengklaim bahwa Demon mungkin tidak tahu banyak tentang dunia ini. Melawan naga adalah tugasnya pahlawan Gereng, karena setiap orang memiliki perannya masing-masing. Jack dengan sopan mengatakan tentu saja, jika setiap orang mampu menangkap naga, tentu akan banyak yang akan menjadi pahlawan dereng. Jack kemudian menanyakan alasannya datang kemari. Alexia mendengar rumor bahwa di sini terdapat artefak menakjubkan yang biasanya hanya dijumpai di toko-toko besar. Dia tak menyangka kalau si pemilik toko adalah Jack. Dia penasaran dengan sponsor yang memilih peringkat F daripada Areng seperti dirinya. Sambil tertawa dia berkata pada Demon bahwa itu sekarang tidak ada gunanya. Dia menganggap Demon sebagai bocah kaya yang tidak menghormati pahlawan atau akal sehat. "Pantas saja kau tidak mengenali keluarga kami," ucapnya pada Demon. Jack merasa malu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dirinya hanya beruntung. Jika tuannya melihat Alexia terlebih dulu, dia pasti akan memilihnya. Tetapi dalam hal ini Demon mengatakan padanya untuk menunjukkan rasa hormat sebelum dipilih. Mana ada orang yang mau mensponsori keluarga pahlawan yang tidak muncul ketika naga menyerang? Berani-beraninya kau. Demon mendapatkan kemarahan darinya. Alexia mencoba melepaskan pedangnya tetapi Jack segera membuatnya tenang. Demon dengan kasar melambaikan tangan ke arahnya dan mengatakan bahwa tidak masalah apakah kalian A atau F. Yang pasti Raja Iblis mungkin melihat kalian sebagai nyamuk. Pergi sana dan jangan menggangguku. Alexia dibuat murka. Dia dengan marah mengatakan, "Baiklah, biar kutunjukkan padamu perbedaan antara A dan F."
Jack sedikit tertawa dan memintanya untuk tenang. Alexia dengan kasar mengatakan bahwa dia beruntung tidak mendapatkan sponsor yang buruk seperti Demon. Dia pergi meninggalkan Demon yang sedang berbaring di atas sofa kekaisaran. Dia mengucapkan selamat tinggal dan memerintahkannya untuk jangan pernah kembali jika tidak membeli apapun. Sebelum pergi, Alexia berkata pada Jack bahwa dia setidaknya harus mendapatkan tes bakat darah murni. Dia bahkan belum menerima peringkat yang tepat, ucapnya sambil tersenyum. Demon mendengarkannya dan duduk dengan tiba-tiba. Dia bertanya pada Jack, "Bukankah kau mengatakan kau itu Eprank? Bagaimana bisa kau belum melakukan tes?" Sambil menggaruk kepalanya, Jack menjawab bahwa tesnya mahal. Lagian sudah jelas dengan melihat saja bisa disimpulkan ranknya apa. Tetapi Alexia berkata dia tetap harus mencobanya. Dengan begitu mungkin saja kau bisa beruntung. Demon kecewa. Dia bertanya, apa hal begitu juga harus bayar? Tempat macam apa ini? Jack mengatakan bahwa kelas pahlawan dasar memang gratis. Alexia mengatakan sulit untuk mengikuti hal itu. Itulah sebabnya semua orang belajar di Akademi Pahlawan dan mengambil beberapa pelajaran privat. Jack dengan tenang setuju dengannya, tetapi menurut Alexia itu hanyalah alasan. Demon tampaknya sedang memikirkan sesuatu saat dia bicara. Alexia mengatakan bahwa para jenius lulus di semua kelas tanpa belajar tambahan, dan orang-orang itu menjadi pahlawan pertama yang sesungguhnya di atas A-rank. Demon kemudian bertanya apakah ini permainan bertahan hidup yang ketat. Dia mengatakan kesempatan yang adil pada akhirnya merugikan yang hebat. Alexia menambahkan bahwa 5% pahlawan teratas bertanggung jawab atas dunia, dan rank yang lebih rendah harus menyerah. Setelah mendengarnya, Demon mengatakan, sepertinya para pahlawan diberi peringkat berdasarkan kekayaan mereka dan bahkan tes darah pun dipungut biaya. Alexia dengan sopan berkata, "Tuan, tidak mungkin pahlawan yang hebat tidak menghasilkan uang. Dunia membutuhkan pahlawan di banyak tempat." Demon bertanya apa yang terjadi pada mereka yang tidak berhasil. Dia tertawa dan berkata, itu tidak pernah terjadi. Departemen pendukung pahlawan membantu mereka menjadi mandiri. Demon bertanya lagi, lalu bagaimana dengan Jack? Jack hanya menggaruk kepala dan tersenyum. Alexia dengan kasar berkata bahwa Jack tidak mau berusaha. Jika dia benar-benar ingin mencoba, dia bisa membuat saudara-saudaranya bekerja dan melakukannya sendiri. Jika ketiganya menginginkannya, mereka bisa lulus dengan nilai terendah. Demon mengatakan, jika Jack tidak berusaha untuk tidak gagal, kan tetap saja dia harus mengeluarkan uang. Dan jika dia mendapat nilai F, bukankah itu sama saja melanjutkan kemiskinan lagi? Alexia membenarkan semua yang diucapkan oleh Demon. Demon berkata, itu berarti tidak ada yang terselesaikan. Mereka berdua menatap Demon dengan sangat bingung. Alexia berkata, seperti yang dia katakan sebelumnya, bakat sejati terungkap dengan sendirinya, dan hal itu tidak akan bisa disembunyikan. Demon menundukkan kepalanya dan bertanya, berapa umur kalian? Jack menjawab 17, sementara Alexia 18. Dengan lemas Demon berkata, ini sulit bagi kalian ya? Sudah cukup, pulang saja sana. Cepat tutup tokonya, Jack, ayo, ucapnya sembari melambaikan tangan. Jack bertanya, ayo kemana tuan? Dia dengan keras memanggil Alec dan memberitahu Jack bahwa dia harus tes darah murni. Seketika Alec mendarat dari portal dan mengejutkan mereka berdua, bak malaikat pencabut nyawa. Mereka meninggalkan toko dan pergi untuk menguji darah Jack. Mereka bertemu dengan seseorang pria yang duduk di meja resepsionis. Demon mengatakan kepadanya bahwa mereka datang untuk mengkonfirmasi rank darah murni dan mendaftar sebagai pahlawan. Pria itu dengan kasar mencap selembar kertas dan memintanya untuk mengambil nomor dan menunggu. Tetapi Demon memanggilnya untuk melakukannya dengan cepat. Pria itu menunjuk kertas yang berisi pernyataan tertulis. Di sana tertulis bahwa kita semua memiliki seseorang yang peduli pada kita. Jangan bertindak seperti orang bodoh dan ikuti arahan staf. Setelah membacanya, Demon muak dan serasa ingin menghantamnya. Tetapi Jack dan Alex segera membuatnya tenang. Singkat cerita, mereka diberi nomor antrian 45. Jack memegang token tersebut dengan gembira sembari duduk di kursi tunggu. Tidak lama seorang pria besar berotot dengan pedang raksasa di punggungnya tiba di sana. Dia meminta resepsionis untuk memulai registrasi untuknya. Resepsionis menyambutnya dengan ceria dan menjawab bahwa mereka akan segera memulai pendaftaran untuknya. Demon bertanya pada Jack mengapa orang itu bisa langsung begitu. Jack mengatakan bahwa orang itu bernama Malkan, petarung terkuat di daerah Jorik. Dia bukan pahlawan, tetapi kekuatannya mendekati peringkat G.
Dia terkenal karena kehebatannya. Demon bertanya, bukankah kau bilang wanita temanmu itu A-Rank? Jack menjawab bahwa secara teknis ayah Alexia adalah pahlawan A-Rank. Dia akan menerimanya setelah kuliah. Demon kembali bertanya, itu berarti dia bahkan bukan peringkat A. Jack mengatakan bahwa dia diharapkan akan melampaui ayahnya. Kemungkinan lebih tinggi dari A-Rank. Etikanya mungkin kurang, tetapi keterampilannya luar biasa. Tiba-tiba nomor antrian 45 dipanggil. Pria tua melihat dengan seksama ke arah Jack. Dia memanggil dengan keras, Jack Van Hollebeke, sembari memperhatikan dokumennya. Dia menemukan bahwa Jack berusia 17 tahun dan hanya lulusan sekolah dasar. Jack melemparkan senyum padanya. Babi ini memperhatikan bahwa Jack belum melakukan tes sama sekali. Kemurnian darah juga tidak diketahui dan berasal dari keluarga Hollebeke. Jack dengan malu-malu sedikit tertawa. Tanpa melakukan apapun, babi ini benar-benar memberikan cap peringkat F pada dokumen itu. Terang saja Demon marah. Dia memanggilnya untuk berhenti. Dia bertanya padanya, bukankah kau seharusnya menentukan rank setelah tes darah selesai? Karena tes ini menentukan hidupnya anak ini. Kenapa kau terburu-buru begitu? Babi menjawab, karena biasanya mereka ini selalu peringkat F dan kemungkinan miskin. Tujuanku hanya ingin menghemat uang kalian. Tapi jika kalian kaya silakan saja, tegas babi ini pada Demon. Berapa harganya? Ucap Demon dengan kasar. Babi itu mengatakan jika harganya adalah 5 emas. Dengan segera Demon melempar koin itu ke atas mejanya dan memintanya untuk segera melakukan tes. Babi itu berhenti sejenak dan mengerutkan kening padanya. Dia meninggalkan kursi dan mengatakan bahwa dia akan mengambil alatnya. Jack berkata pada Demon bahwa dia tidak perlu melakukan itu untuknya. Tetapi Demon mengatakan, apa kau mau menyerahkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidup hanya karena 5 emas? Dia juga mengatakan bahwa semakin dia mempelajari dunia ini, isinya semakin membuatnya muak. Tidak lama babi tiba dengan alat tesnya. Itu adalah semacam batu merah bercahaya dengan mulut besar yang menjulurkan lidah. Mereka semua terkejut melihatnya. Babi ini berkata meskipun tampangnya seperti itu, alat ini memiliki esensi ilmu sihir. Dia menambahkan bahwa metodenya sederhana. Cukup letakkan tangan di kristal itu dan hasilnya akan keluar. Dia bertanya pada Jack apakah dia siap. Dia memintanya untuk meletakkan tangan di atasnya. Jack tampak sedikit ketakutan. Dia segera meletakkan tangannya di kristal itu. Alex dan Demon sama-sama tampak kagum saat seberkas cahaya merah yang kuat terpancar darinya. Tiba-tiba struk kecil keluar dari mulut alat itu. Di sana tertulis bahwa tingkat kemurnian darah Jack sekitar 10,82%. Pria itu terkejut dan segera mengambil hasilnya. Demon yang tidak mengetahui apapun bertanya, apa? 10,82? Itu rendah sekali. Tetapi babi ini terdiam cukup lama. Demon bertanya lagi, karena itu 10%, apa peringkatnya? E atau F? Dia meminta babi itu untuk segera memberitahunya. Pria itu perlahan bicara. Dia mengatakan sepertinya ada kesalahan dan mengklaim bahwa mungkin terjadi kerusakan pada alatnya. Dia menyarankan jika Demon ingin mengulanginya lagi, Demon harus membayar 5 emas lagi. Dan jika kalian perhatikan, ini mirip dengan kondisi yang ada di negeri Konoha. Ya, negeri Konoha. Jack menggaruk kepalanya dan berkata, kita hentikan saja tuan. Sepertinya berlebihan jika harus membayar 5 emas lagi. Babi itu berkeringat dingin. Dia mengatakan bahwa dia ingin memberinya peringkat F. Hei Bung, kan kita sudah bayar. Kerja dengan benar dong. Hasil yang keluar kan 10,82. Ya lu tinggal kasih tahu ranknya. Kan masalah beres. Dan asal lu tahu ya, 5 emas bukan jumlah yang kecil. Lagian kita sudah bayar sesuai dengan apa yang lu minta. Berilah nilai yang benar. Kalau memang F, ya terus kenapa? Babi itu melotot ke arah Demon. Dia berkata itu sederhana. Dia bertanya pada Jack apakah dia pahlawan generasi keempat. Demon bertanya, lalu kenapa? Apa masalahnya? Pria itu berkata bahwa pahlawan generasi kelima hampir tidak melebihi kemurnian 9%. Tingkat kemurnian 10% tidak pernah tercatat dalam sejarah karena itu adalah peluang yang mustahil. Peringkat tertinggi yaitu D, yang sebanding dengan naga. Mereka memiliki nilai rata-rata 6%. Dia tetap menganggap kalau alatnya rusak dan itu kadang terjadi. Antara bayar 5 emas lagi atau dia akan tentukan sebagai F-rank. Tetapi Demon dengan kasar memerintahkan pria itu untuk memberinya peringkat B atau D. Pria itu menjawab lagi bahwa peringkat B cukup tinggi. Itu bukan peringkat yang bisa dia miliki karena dia ingin. Aku sudah bilang bahwa alat ini rusak. 10% benar-benar tidak masuk akal.
Demon kemudian menantangnya dengan mengatakan, "Benarkah? Kalau begitu, coba lakukan sekali lagi. Tapi kalau yang keluar 10% lagi, kau bayar 5 emas pada kami." Sebagai balasannya, lelaki itu terus terang bertanya. Dia menganggap kalau Demon adalah seseorang yang menjilat pahlawan pedesaan yang malang yang tidak tahu rank mereka sendiri, memperlakukan mereka seperti lotre. Dan ketika Demon mendapat hasil yang baik, dia menghargai, dan ketika hasilnya tidak seperti yang dia harapkan, dia akan membuangnya dan memilih yang baru untuk menguji ranknya. Dan ketika dia juga tidak mendapatkan hasil yang baik, dia akan membuangnya. Memang benar kau mendukung pahlawan yang miskin, tetapi memaksakan keinginannya untuk membuatnya memiliki rank yang lebih tinggi dari yang seharusnya itu cuma tindakan penipuan. Karena semua rank menentukan quest dan misinya, Jack menatapnya dengan aneh. Tetapi Demon beranjak dari duduknya dan dengan kasar bertanya, "Apakah bicaramu sudah selesai? Bilang saja kau itu takut. Kenapa malah banyak omong?" Babi itu cemberut padanya. Demon dengan sopan memberinya pilihan. Lakukan lagi tesnya dengan bertaruh 5 emas dengannya, atau setuju untuk memberi Jack lisensi B rank. Demon bilang bahwa sejujurnya dia akan benci jika Jack diberikan D rank. Babi itu berpikir bahwa dia mengakui soal alatnya yang rusak adalah bohong. Bagaimana jika anak ini dapat 10% lagi? Tidak, itu tak seharusnya terjadi. 10% itu langka. 5 emas baginya mungkin tidak berarti, tapi bagiku, itu adalah gaji selama 3 bulan. Pria itu semakin kesal saat melihat Jack sebagai anak yang tidak berguna tanpa orang tua yang kaya. Dia memutuskan akan mengusir kelompok Demon dengan memberi lisensi C rank pada Jack. Dia memberitahu Demon bahwa meskipun mereka menginginkan peringkat yang lebih tinggi, tetapi peringkat bukanlah lelucon. Dia juga mengatakan bahwa dia melakukan ini karena dia sangat khawatir tentang kehidupan pahlawan ini. Dan monster kelas B terlalu kuat untuk pahlawan peringkat F. Demon sempat berpikir beberapa saat, tetapi akhirnya dia setuju dan dengan keras mengatakan, "Oke, kita terima C rank. Sebelum kau mengubah pikiranmu, cepat setujui." Dengan cepat pria itu menempelkan stempel pada sertifikat C rank. Dia mengatakan bahwa Jack Pan Holy Beach telah memenuhi syarat sebagai pahlawan peringkat C oleh kantor manajemen pahlawan. Itu adalah suasana di sore hari ketika mereka meninggalkan kantor manajemen. Di perjalanan, Demon memberitahu Alec bahwa keparat itu berani-berani meminta 5 emas, lalu 10 emas darinya. Tetapi ketika dia meminta 5 emas darinya, dia langsung menunjukkan sifat aslinya dan menolak. Jack memegang sertifikatnya. Dia berjalan di belakang mereka. Demon berkata bahwa babi itu tidak akan bisa menipu sang Raja Iblis. Terlihat juga di sana banyak orang yang lulu lalang menjalani aktivitas mereka. Sesekali Jack melihat sertifikatnya. Dia tiba-tiba teringat masa lalunya ketika dia menuntut pekerjaan di suatu tempat dengan mengatakan kepadanya bahwa saudara-saudaranya kelaparan. Dia diejek karena darah keluarganya sama dengan darah orang biasa. Tiba-tiba Jack bergumam, "Tuan, apa Anda tahu? Anda adalah orang pertama yang menjulurkan tangan untuk membantu saya. Dan ini juga kali pertamanya saya merasakan perasaan yang hangat." Saat ini Jack bertekad bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya pada sang Raja Iblis. Dia yakin bahwa pertemuannya dengan Demon bukanlah sebuah kebetulan. Baginya Demon bak malaikat yang dewa takdirkan untuknya. Jack dengan semangat menggenggam erat kertas itu. Dia berlari ke arah Demon dan memanggil mereka untuk pulang bersama. Sementara Demon memanggilnya untuk bergegas. Jack mengatakan bahwa tujuannya kali ini adalah untuk melindungi Tuan Demon. Sebulan kemudian, cahaya yang kuat menusuk melewati Demon. Langit menjadi gelap, menunjukkan kemarahannya. Demon dengan wajah dipenuhi darah, dia terkejut. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu Jack? Dia berbalik dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan baru kali ini kita melihat penampilannya yang kusut. Itu menunjukkan bahwa lawan yang dia hadapi ini benar-benar sangat kuat. Dalam gambar selanjutnya dia mengatakan bahwa serangannya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Ini adalah Phoenix Merah, salah satu dari 4 dewa yang menghancurkan dunia lama. Demon bertanya pada dewa ini apakah dia ada di sini untuk membakar dunia ini. Oke cuy, di sini terlihat meskipun samar-samar bahwa Demon dan Jack sedang bertarung habis-habisan untuk melindungi dunia manusia dari kehancuran. Pertanyaannya, apakah benar Jack merupakan pahlawan terakhir untuk membunuh sang Raja Iblis malah bersekutu dengannya demi melindungi bumi?
Mungkin dari awal feeling kalian yang mengikuti cerita ini benar, menganggap bahwa musuh sebenarnya adalah dewa atau iblis pertama yang katanya sudah mati. Karena jika kalian perhatikan pada video awal Mimin, naga pertama kali ngamuk mengatakan dia yang dikira sudah mati telah kembali. Dan chapter selanjutnya ada gambaran sosok yang mau mengambil kekuatan demon. Jadi menurut kalian, mungkinkah nanti 3 ras bakal bersatu untuk mengalahkan musuh yang sebenarnya? Temukan jawabannya hanya di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti Mimin sampai sejauh ini. Bantu share sebanyak-banyaknya agar cerita ini dapat Mimin lanjutkan kembali. Karena kedepannya dipastikan Mimin akan fokus mengurus channel ini dan meninggalkan pekerjaan utama Mimin. Terima kasih atas dukungan kalian dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.